Di kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang perlindungan hukum kekerasan di rumah sakit. Perkenalkan, nama saya Dr. Rusdi. Buat Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal saya adalah dokter yang konsentrasinya di manajemen rumah sakit ya. Dan sangat-sangat sangat-sangat berupaya untuk memberikan pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien ya. Nah, di kesempatan ini juga saya akan kasih satu atau dua dan beberapa contoh. Tujuannya adalah untuk proses pembelajaran, bukan untuk mengkritisi individu, apalagi mengkritisi institusinya, ya. Nah, seperti sebagaimana yang saya ulang-ulang selalu ya, kalau kita bicara tentang hukum kesehatan, khususnya hukum kesehatan di rumah sakit, maka rumah sakit itu supaya sustain, maka harus punya tata kelola rumah sakit yang baik. Hari gini rumah sakit memang betul-betul harus uh, berpikir tentang tata kelola rumah sakitnya, mengingat ada tiga transformasi kebijakan sekaligus di waktu yang akan di waktu dekat ini berkaitan dengan kelas rawat inap standar, juga berkaitan dengan rumah sakit berbasis rujukan ya, berbasis kompetensi, dan juga rumah sakit yang nanti konsep reimbursementnya tidak lagi nasi bijis tapi dengan diagnosis related groups. Nah, dalam tata kelola rumah sakit yang baik itu harapannya rumah sakit memang tetap memiliki kewajiban ya, memberikan layanan berfokus pada keselamatan pasien. Mau bagaimanapun layanannya itu tidak akan pernah gugur, namanya kewajiban untuk memberikan layanan yang berfokus pada keselamatan pasien. Nah, untuk itu rumah sakit juga diminta wajib untuk mematuhi segala macam regulasi, dan sayangnya rumah sakit itu merupakan salah satu usaha ya, di mana regulasinya itu sangat banyak ya, complicated dan delicate, delicate juga, susah jelimet gitu ya. Nah, mulai dari peraturan dari skala nasional sampai regional, lokal, bahkan peraturan internal rumah sakit itu sendiri. Dan harapannya jika ada mereka-mereka pasien dan keluarganya, mereka punya hak apabila merasa dirugikan atas layanan kesehatan diberikan, itu mereka berhak untuk memintai pertanggungjawaban. Ya, ujung-ujungnya dalam usaha rumah sakit ini harapannya bisa mencegahnya dari tindakan hukum. Nah, untuk tata kelola rumah sakit yang baik, perlu tata kelola di dalamnya yang juga nggak kalah pentingnya, yaitu tata kelola klinis, tata kelola finansial, tata kelola lainnya seperti HRD, operasional, masalah legal, dan juga tata kelola resiko. Tata kelola ini saling berasiran satu sama lain, jadi tidak boleh ditinggalkan untuk bisa membuat tata kelola rumah sakit yang lebih baik. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa rumah sakit wajib memberikan layanan berfokus pada keselamatan pasien karena first do no harm ya. Jadi primum non nocere, bahwa pelayanan kesehatan itu secara humble, foundation daripada kualitas mutu pelayanan yang tinggi itu adalah patient safety, keselamatan pasien. Nah, janji ini sudah diikrarkan sejak Bapak Hippocrates, Bapak Kedokteran Dunia, ya. Dan ini juga melekat pada sumpah dokter kita, sumpah tenaga medis dan tenaga kesehatan di dunia, termasuk Indonesia. Berkaitan dengan keselamatan pasien, ya, untuk layanan diberikan di rumah sakit adalah layanan berfokus pada pasien. Sebagus apapun tata kelola rumah sakit dikatakan baik jikalau pelayanannya sekali lagi adalah berfokus pada keselamatan dan juga berfokus pada pasiennya. Nah, ujung-ujungnya sekali lagi untuk tiga hal tadi yang sudah saya sampaikan di depan. Namun pada kenyataannya, it's not as easy as it looks. Jadi mudah disampaikan, mudah diucapkan, mudah dicanangkan. Tetapi untuk memberikan layanan yang berfokus pada pasien dan juga keselamatan pasien dan keluarganya, itu not as easy as it looks. Jadi nggak semudah kelihatannya ya. Kenapa bisa demikian? Ya, karena ya kita juga namanya manusia biasa ya, dalam kaitannya dengan, meskipun kita ini dianggap orang-orang yang superhuman ya, orang-orang terpilih, orang-orang pintar, orang-orang yang dalam tanda kutip ya, mulai kecil udah ranking, mulai SD ini orang-orang yang sudah pilihan, dan kemudian memiliki kemampuan secara intelektual, kemudian bahkan juga secara fisik, emosional, dan juga mungkin juga kemampuan secara ekonomi yang mereka-mereka yang mampu untuk menempuh dan mendapatkan gelar.
yang namanya orang-orang medis dan tenaga kesehatan. Kita ini dianggap oleh masyarakat luar sana, kita dapat privilege sebagai orang-orang yang dikatakan pintar, brilian, pilihan. Ya. Sehingga akhirnya dengan taunya mereka, hak mereka bahwa layanan kesehatan itu harus berfokus padanya, harus berfokus pada keselamatan pasien, tuntutannya semakin ke sini semakin besar. Apalagi ya mereka nggak mau tahu karena kita dianggap adalah orang-orang pilihan. Let's see, demikian pada kenyataannya sebagai berikut. Itu ditolak secara halus oleh dokter karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP rumah sakit. Situasi berubah tegang ketika salah satu anggota keluarga pasien diduga memegang bagian belakang leher dokter sambil memaksa melepas masker. Akhirnya dokter membuka masker karena dalam tekanan. Insiden ini lantas menuai kecaman dari warganet yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk ketidaksopanan dan pelanggaran hak tenaga kesehatan. Saat dikonfirmasi, Humas RSUD Sekayu, Dwi Marsilviah menyatakan bahwa pihak rumah sakit masih melakukan rapat internal terkait insiden tersebut. Sementara itu, Ketua Badan Hukum Pembela Profesi dan Advokasi atau BHP2A ID Cabang Muba, Zwesti Devi menegaskan kejadian yang menimpa dokter tersebut adalah bentuk ancaman serius. Mereka pun akan mengawal kasus itu sampai ke jalur hukum untuk melaporkan tindakan keluarga pasien ke Polres Muba. Menurut Zwesti, profesi seorang dokter adalah garda terdepan melakukan layanan kesehatan masyarakat. Karena itu dokter pun harus mendapatkan perlindungan bukan kekerasan dari pihak keluarga pasien. Tahu kita ya, buka masker jalan ini. Nah ini dokternya nih. Nah ini dokternya. Dia bilang, dokter apa kamu ini? Ngomong. Bagian apa? Dokter apa? Ngomong. Ngomong. Nggak boleh, nggak boleh. Jelas dekat ibu saya, dekat emak saya. Jelasin. Udah 3 hari ini kita. Ya, sebenarnya mohon maaf ya, video ini terpaksa saya ulang kembali. Sebenarnya waktu saya dikirimin saya sungguh sangat tidak tega ya apa yang terjadi pada dokter ini seakan-akan juga ya terjadi pada saya ya dan pada kita semua. Seorang dokter yang dengan ketulusan hatinya mencoba memberikan layanan yang berfokus pada pasien dan keluarganya, tapi toh ternyata perlakuan seperti ini juga tidak terkecuali ya disampaikan secara arogan oleh pasien dan oleh keluarganya pasien. Again, orang-orang brilian pilihan yang dianggap ini adalah tulang punggungnya sistem kesehatan Indonesia, ternyata hari ini pun mendapatkan perlakuan yang sama pada mereka-mereka yang penuh emosi dan mencoba untuk bersikap agresif kepada kita ya, tenaga kesehatan, tenaga medis kesehatan Indonesia. Itu ditolak. Nah, mungkin banyak orang yang perlu saya ingatkan kembali secara humble ya. Sebenarnya patient center care ini yang menjadi kewajibannya kita sebagai petugas layanan kesehatan itu sangatlah bergantung terhadap pelindungan tenaga kesehatan. Bagaimana mungkin kita memberikan layanan yang berfokus pada pasien, sementara kita ini tidak terlindungi? Jika saja tidak dilindungi dengan baik, maka ini bisa berdampak negatif pada kemampuan kita ya dalam memberikan perawatan sebaik mungkin. Yang ini bisa menyebabkan kelelahan, burnout, stres, dan berpotensi mempengaruhi hasil rawatan pasien dan pasien-pasien lainnya. Nah, tentu saja ini harus sering kita gaungkan. Ini bukan semata-mata untuk ego kita ya. Tapi memang patient center care itu tidak akan mungkin kalau kita sendiri itu tidak mendapatkan perlindungan. Again, kita manusia biasa punya rasa lelah, punya stres, dan tentu saja ini berpotensi untuk memberikan mempengaruhi hasil perawatan pasien-pasien dan pasien yang lainnya. Yang mana ini masih jadi tanggung jawab kita. Yang kalau ada sesuatu, kitanya juga lah yang nanti akan diminta pertanggungjawaban. Nah, saya menyampaikan dulu ya bahwa dari Joint Commission International atau GCI ini lembaga akreditasi dunia. Dia membuat sebuah annual review, jadi tinjauan tahunan di tahun 2023 yang dirilis di tahun 2024 kemarin. Apa yang dirilis yaitu Sentinel Event Data. Jadi data-data kejadian-kejadian Sentinel di Amerika. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Ya, karena sebentar, Sentinel itu apa sih? Sentinel itu adalah kejadian keselamatan pasien yang mencapai pasien yang mengakibatkan kematian, bisa cedera permanen, ya, bisa juga cedera parah.
Ini adalah kejadian keselamatan pasien yang terkena ke pasiennya. Lalu apa hubungannya dengan kekerasan yang dialami oleh petugas medis dan petugas kesehatan? Ya, ini jawabannya. Karena ternyata kejadian sentinel itu adalah termasuk pelecehan atau serangan seksual yang ini disampaikan dan dirilis oleh GCI ya. Terhadap siapa? Terhadap anggota staf kita, terhadap praktisi berlisensi kita, ya dokter yang punya license, punya izin praktek, punya kewenangan, punya kompetensi, termasuk juga kepada pengunjung atau juga vendor saat kita sedang melayani ya kepada pasien. Karena sekali lagi ya penyerangan tersebut, pelecehan tersebut itu bisa berakibat fatal untuk pasien-pasien yang lain. Termasuk juga serangan fisik yang ini bisa saja menyebabkan kematian, bisa juga cedera permanen atau cedera parah kepada siapa? Kepada kita, staf, petugas medis, petugas kesehatan, pengunjung atau vendor saat berada di lingkungan rumah sakit dan juga saat kita memberikan layanan kesehatan kepada pasien dan keluarganya. Ini menjadi catatan ya di sini. Nah, jadi kalau kita bicara tadi apa yang terjadi pada si dokter yang tadi ya mendapatkan dalam tanda kutip serangan ya. Ini walaupun kita tidak bilang ini adalah sebuah cedera yang permanen atau cedera parah ya. Tapi kejadian tersebut bisa saja ya berakibat juga berdampak pada layanan kesehatan pasien-pasien yang lainnya. Nah, berkaitan dengan mungkin absensi dokter tersebut karena harus begini begitu dan sebagainya ya, harus menemui ini segala waktu dan belum stresnya dan segala macam. Tapi kalau again kalau sampai terjadi hal-hal yang bisa menyebabkan cedera parah, cedera permanen kepada staf kita, dokter kita, maka ini sudah kejadian sentinel. Sentinel ini tiba-tiba menyeruak masuk sebagai 10 penyebab terbanyak tipe Sentinel di Amerika. Dia menyeruak masuk di 4 besar sebagaimana dirilis tahun 2024. Kenapa ini penting disampaikan? Karena semakin ke sini semakin banyak. Sebelumnya di tahun 2019 itu tidak termasuk 5 besar. Di tahun 2020 tidak masuk 5 besar. Di tahun 2021 tidak termasuk 5 besar. Tahun 2022 juga demikian. Namun di tahun 2023 kasus kejadian sentinel yang dikenakan oleh karena kekerasan, baik itu pemerkosaan, pelecehan seksual dan juga pembunuhan itu menyeruak masuk di 5 besar kasus sentinel di Amerika. Ya, nah, kenapa sih kekerasan ini perlu diangkat sekarang juga? Ya, terus terang saya mencoba untuk mengangkatnya sejak setahun belakangan ini. Dan entah saya itu mau senang atau mau sedih dalam kesempatan kali ini saya kembali menyampaikan ya karena ada kasus yang akhirnya terjadi pada salah satu dokter kita ya dokter salah satu rekan kita yang tentu saja ini juga membuat keprihatinan buat kita semua. Nah, kenapa kekerasan ini menjadi penting? Karena di dalam guidelines dari workplace violence yang dikeluarkan oleh mereka-mereka yang memberikan kontribusi di layanan kesehatan, baik itu dari International Council of Nurses, yaitu keperawatan ya, karena perawat-perawat ini paling banyak menghabiskan waktu dengan pasien-pasiennya, paling banyak beresiko terpapar yang namanya kekerasan dari sisi keluarga pasien maupun keluarga. Kemudian juga dari Public Service International, jadi dari layanan publik ya, layanan publik yang seperti yang rumah sakit ada termasuk layanan publik dan juga dari WHO, jadi Badan Kesehatan Dunia dan juga dari International Labour Office dari lembaga buruh internasional. Mereka menyampaikan kekerasan di sektor kesehatan itu ternyata menyumbang hampir 25% dari semua kekerasan di tempat kerja. Dan kekerasan di sektor ini tersebar luas di semua negara dan di antar semua pekerjaan di sektor kesehatan. Why? Karena memang pasien kita, customer kita yang disebut pasien, itu dalam keadaan emosi yang dalam tanda kutip tentu tidak stabil. Berbeda dengan customer di layanan publik lainnya, baik itu dari sisi pasien dan keluarganya. Mereka dalam keadaan emosi yang tidak stabil, dipenuhi dengan mungkin emosi yang negatif, ketakutan, kemarahan, kemudian rasa sedih, kemudian emosi kehilangan, emosi ketakutan, kekhawatiran itu semua nyampur jadi satu. Mereka-mereka lah customer kita, pasien kita. Nah, untuk jenis kekerasan tertentu seperti pelecehan mulai dari pelecehan verbal, itu ternyata lebih dari separuh
pekerja di sektor kesehatan itu terkena dampaknya. This is why empat ya badan besar dunia itu berkumpul sampai untuk membuat suatu panduan bagaimana time framework ya, bagaimana ini supaya dipakai ya di layanan kesehatan itu, karena ini menjadi penting bahwa ini harus jadi perhatian. Kekerasan di lingkungan kesehatan itu sudah tidak terbendung lagi. Nah, kita sebut saja workplace violence ya, atau kekerasan di tempat kerja. Bahasa Inggrisnya workplace violence atau disingkat WPV. Kalau di rumah sakit, di layanan kesehatan ya workplace violence in the healthcare ya, atau di rumah sakit atau di primary care dan sebagainya. Dari Occupational Health and Safety Agency, yaitu badan agensi dunia yang terkenal banget dari Amerika, yang dia itu sangat konsisten dan concern banget masalah kesehatan pekerja. Dia mendefinisikan workplace violence atau kekerasan di tempat kerja itu sebagai setiap tindakan atau ancaman, kekerasan fisik, pelecehan, intimidasi, atau perilaku mengganggu yang mengancam lainnya yang terjadi di tempat kerja. Dalam bahasa Inggrisnya, ini saya kutip langsung ya, mereka membaginya dari sisi harassment, verbal atau written threats, threatening behavior, and then physical attacks or assault and aggravated assault. Kenapa ini harus dibedakan dan menjadi penting buat kita? Karena supaya kita tahu apapun bentuknya ya yang dilakukan mereka terhadap kita, ini sudah termasuk kekerasan di tempat kerja. Oke, saya kasih contoh satu persatu secara singkat aja. Ya. Nah, sebelum saya kasih contoh, ternyata insiden kekerasan ini terbagi menjadi 4 kategori. Satu, niatnya kriminal. Biasanya ini nggak ada hubungannya dengan usaha atau karyawan. Biasanya terjadi di lingkungan rumah sakit, tapi ini juga merugikan, seperti terjadinya perampokan, pencurian, pembegalan di lingkungan rumah sakit. Nah, karena saya pernah itu kerja di Lampung ya, kriminal-kriminal seperti pembegalan ini cukup banyak. Ya, karyawan-karyawan itu pulang kerja, mau berangkat kerja dibegal, bahkan ambulans kami sempat dibegal ya. And then ada juga dari tipe kedua, dari customer, pelanggan kita, dari klien terhadap pekerja. Nah, tipe inilah yang paling banyak, paling umum. Ada juga kekerasan dari atau sesama pekerja yang kita sebut kekerasan lateral. Ada juga karena kaitannya dengan hubungan pribadi. Let's say misalnya suami melabrak istrinya di tempat kerja. Yang ini kaitannya mungkin ya ada sesuatu hal. Atau mungkin juga istri yang melabrak suaminya, dokter misalnya di tempat kerja, karena ada sesuatu hal yang urusan rumah tangga. Nah, ini ada karena hubungan pribadi. Tapi kali ini kita bahas dari sisi kekerasan yang dilakukan oleh customer atau pelanggan atau klien terhadap kita, karena ini yang paling umum terjadi di lingkungan kesehatan ya. Alright, ini contohnya yang disebut dengan harassment atau pelecehan. Ini sudah disebut kekerasan, tapi kadang kita mengabaikan atau kita belum paham ya. Contohnya seperti ini. Oh begitu Pak. Merekam, Pak. Oh iya jelas lah. Pasal. Masalah Pak. Dilarang merekam di rumah sakit. Ya tapi ini kondisi pasien bagaimana? Itu pasien. Iya. Yang kita tarik. Kenapa kita tarik saya? Kenapa kita tarik saya? Dari tempat kasih Pak. Bayangnya ini dokter ya, dia tarik saya, memaksa ini. Nah saya bawa ini pasien darurat ini Pak. Itu juga darurat kalau tapi jangan kita tarik. Kenapa? Saya diperintahkan juga. Wahai ini ada rekamanmu dokter. Ya, mungkin banyak yang belum tahu bahwa ini sudah bentuk kekerasan. Mereka mencoba mempermalukan kita menggunakan rekaman video ya, dan kemudian menguploadkan di media sosial dan mungkin dengan narasi-narasi yang merugikan kita. This is called harassment. Jadi udah kekerasan. Semakin kesini semakin banyak yang tujuannya memang untuk mempermalukan kita. Budaya cancel culture ini tidak dibenarkan apapun alasannya ya. Nah, ini contoh pengetahuan tentang ini menjadi penting supaya pemerintah juga tahu bahwa kita juga perlu dan wajib dilindungi dari hal-hal yang seperti ini. Mereka harus tahu bahwa ini melanggar ya. Nah, sementara mereka bilang pasal apa? Pasal apa? Saya nggak melanggar apapun gitu ya. Nah, ini ya. Yang kedua, ini juga bentuk kekerasan. Aku yang lah manggil dokter, lah manggil perawat dari tadi. Mereka alasan keliling. Justru aku yang mohon butuh bantuan pertama kali. Sekarang mereka tak tahu. Viral di media sosial, seorang pasien Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bari Palembang mengamuk. Pasien tersebut emosi karena merasa ditelantarkan oleh pihak rumah sakit. Dia mengaku telah memanggil dokter dan juga perawat, namun tak kunjung datang ke ruang rawat inap. Pasien tersebut mengeluhkan lambatnya penanganan dokter dan perawat pada rumah sakit itu.
Ia juga menduga bahwa dokter dan perawat enggan melayani dia karena ketidaksukaan dengan pasien. Aku yang lah manggil dokter, lah manggil perawat dari tadi. Mereka alasan keliling. Justru aku yang mohon butuh bantuan pertama kali. Sekarang mereka tak tahu. Aku rekam mereka ada di dalam ruangan 8, kamar 8. Ayo. Mereka tak tahu. Ayo. Aku yang lah manggil dokter, lah manggil perawat Ya, dari tadi. kita harus tahu ini udah termasuk kekerasan. Dia menyampaikan ancaman ya, niat menyakitin kita secara verbal, terus-terusan secara verbal. Dan ini sudah diidentifikasi di IGD. Namun sayangnya tidak dimengerti sehingga pasien ini harus dirawat inapkan. Seandainya kita tahu ya atau mereka tahu bahwa ini sudah bentuk kekerasan, mengapain juga kita terima pasien ini untuk masuk dirawat inap sehingga akhirnya muncul kehebohan seperti ini. Dan ini menakutkan ya. Nah, ini kekurangan pahaman kita dan saya pun demikian. Ternyata ini bentuk kekerasan dan seharusnya kita punya perlindungan untuk itu dan seharusnya kita punya hak untuk tidak memberikan layanan kesehatan pada mereka-mereka yang sudah teridentifikasi memberikan ancaman secara verbal khususnya dan juga tulisan kepada kita ya. Nah, oke, berikutnya. Polisi ini Pak, matikan itu Pak. Enggak. Kok nggak mau kalian? Nggak mau kalian selesaikan? Nggak mau kalian selesaikan? Selesaikan sekarang, ayo kita. Aku berangkat doang. Video keluarga pasien yang tengah marah kepada tenaga kesehatan ini terekam dalam video amatir. Ia menuding rumah sakit tidak memberikan perawatan kepada keluarganya yang menjadi pasien. Selesai adu mulut, kericuhan memuncak dengan perusakan fasilitas rumah sakit. Sekelompok pria yang protes ini mengaku sebagai keluarga pasien yang sebelumnya tergeletak di jalan dan kemudian diberi perawatan di rumah sakit. Selesai kericuhan, pasien dibawa oleh keluarganya untuk dirawat di rumah sakit lain. Sedangkan pihak rumah sakit HKBP Balige telah melaporkan perusakan dan penganiayaan tersebut ke polisi. Polisi ini Pak, matikan itu Pak. Enggak. Kok nggak mau kalian? Ya, kasus yang ini meskipun kita tidak dipukul ya, tapi dia sudah memberikan ancaman mencoba untuk mengancam kita sikapnya. Ngepalin tangan, vandalisme, banting pintu dengan sengaja, mukul tembok, merusak barang, sabotase atau dia mengelempar apa yang tidak mengenai kita. Tapi ini sudah termasuk kekerasan. Dan ini ya tentu saja kita tidak terima ya, tidak diperbolehkan. Oke? Nah, berikutnya. Dalam laporannya, Christina Ramouli S. mengaku dianiaya oleh orang tua pasien rumah sakit Siloam bernama Jason. Kejadian tersebut dikatakannya terjadi di ruangan IPD 6 di kamar 6026, Kelurahan Lorok, Pakjo, Kecamatan IB1, Palembang. Korban saat kejadian diketahui sedang bertugas di ruangan tersebut. Christina mengatakan saat itu ia dipanggil Jason untuk datang ke kamar sang anak. Ia kala itu ditemani temannya, yakni CH dan juga teman lainnya. Setelah sampai, Jason langsung menyuruh saksi keluar meninggalkan korban seorang diri. Akan tetapi, saksi tidak mau pergi meninggalkan korban. Saat itu, terlapor bertanya mengenai bagaimana Christina melepaskan infus di tangan sang anak. Belum selesai menjawab, tiba-tiba terduga pelaku langsung memukul wajah bagian kiri korban dengan tangan kosong. Hal ini membuat saksi langsung mencoba melerai. Akan tetapi pelaku kembali memukul menggunakan tangan kanan di bagian wajah korban. Terduga pelaku juga menendang bagian perut korban dan saksi berusaha melerai. Belum berakhir, rambut korban kemudian ditarik pelaku hingga sempat terlibat saling tarik-menarik. Beruntung korban berhasil menyelamatkan diri. Akibat penganiayaan tersebut, korban mengalami memar di bagian mata sebelah kiri, bengkak di bagian bibir dan bagian perut terasa sakit. Laporan penganiayaan tersebut juga telah dibenarkan pihak kepolisian. Oke, beruntung ya, masih dibilang beruntung. Nah, kalau ini sudah serangan fisik ya, jadi pasien atau keluarganya itu udah memukul, dorong, gigit ya, misalnya menjambak, menendang. Nah, ini sudah ke arah serangan fisik yang tentu saja ya ini tidak dibenarkan apapun alasannya. Dan yang terakhir adalah aggravated assault ya.
Nah, kalau ini sudah serangan yang parah ya, aggravated assault, artinya udah ada niatan untuk benar-benar melukai. Dia dari rumah udah bawa gunting ya, gunting itu disiapin untuk melukai petugasnya. Nah, ini tujuannya memang dia sengaja untuk menimbulkan cedera tubuh ya. Kalau gunting kan dipakai untuk nusuk. Nah, ini yang bisa menyebabkan kalau terjadi bisa menyebabkan kematian atau cedera tubuh yang parah. Nah, kenapa contoh-contoh ini penting? Karena kalau misalkan ada satu kejadian yang update barusan ya, ada kronologi seorang dokter di Rumah Sakit RSUD BDH Surabaya, ini dihajar oleh pasien emak-emak menggunakan batu geragal ya, sehingga menyebabkan dokternya cedera. Nah, kalau ditanya apakah ini termasuk yang mana? Ya, kekerasan apakah harassment, pelecehan, ataukah ini verbal atau written threats atau ancaman verbal atau tertulis, ataukah ini threatening behavior, sikap-sikap yang udah mengancam, ataukah ini physical assault atau serangan fisik, atau di sini aggravated assault. Karena dia sudah bawa batu dari rumah disiapkan, mungkin udah direncanakan mungkin dari sisinya kita ya. Karena batunya pastinya bukan di rumah sakit kayaknya ya, tapi saya kurang tahu persis dibawa dari mana. Yang jelas kalau sudah digunakan karena dengan batu itu pastinya akan melukai. Tentu saja ini boleh dibilang aggravated assault. Kenapa laporan-laporan ini penting? Supaya tahu juga trennya masyarakat bagaimana, kemudian bagaimana tekanan itu semakin besar dirasa oleh petugas medis, petugas kesehatan. Sementara kita itu dituntut ya, dituntut sekali lagi dan wajib dan tidak pernah gugur kewajibannya pada saat harus dalam kondisi environment yang normalnya ya. Normalnya untuk memberikan layanan kesehatan yang bermutu tinggi dan berfokus pada keselamatan pasien. Oke, itu dibilang environment yang normal. Tapi hari gini sulit membedakan mana sih environment yang normal dan tidak normal. Kita lihat dulu dari sisi hak dan kewajibannya rumah sakit. Tapi sebelum ke rumah sakit, mungkin ke pemerintah dulu ya. Sebenarnya ada aktor-aktor yang harusnya berkontribusi untuk kekerasan dalam di layanan kesehatan. Yang pertama tentu saja diminta aktornya adalah pemerintah ya, karena dia yang membuat regulasi kebijakan dan dia harus tahu ya, karena dia yang istilahnya yang membuat perlindungan harusnya dari sisi konteks sebuah kita adalah bagian daripada warga negara ya. Dan yang kedua juga ada bagian di sini aktornya tentu saja perusahaan, dalam hal ini adalah rumah sakit, bisa juga puskesmas, bisa juga klinik. Ada juga aktornya adalah kita sendiri, petugas medis, petugas kesehatan, dan lain sebagainya. Dan juga ada aktor profesional. Mungkin juga dokter-dokter profesional, peer group ya. Kayak tadi adalah dokter SPPD, KGH yang terkena ya serangan fisik atau harassment mungkin ya, diminta untuk mencopot maskernya dan ternyata akhirnya membuat apa namanya semacam statement ya. Ini juga penting. Kemudian juga dari komunitas masyarakat itu sendiri. Nah, di sini aktor-aktor ini penting ya untuk mematuhi kalau ada regulasi nasional, regional, sektoral, lokal dan juga di tempat kerja. Tapi kalau belum ada, mungkin regulasi itu bisa muncul dari bawah ya, dari bawah bottom up untuk kita minta regulasi yang ada diperbaiki atau ditegakkan kalau memang sudah ada, atau memang kalau belum diadakan dan kemudian ditegakkan. Nah, kali ini kita bahas dari pemerintah aja ya, kebetulan kita mengundang ahli hukum ya. Jadi saya pengen tahu, penasaran pemerintah itu sudah berbuat apa dan apakah sudah ditegakkan dan bagaimana upaya pemerintah melindungi kita petugas medis, petugas kesehatannya ya. Saya nggak ngomong rumah sakit dulu deh, saya ngomong pemerintah dulu karena saya ada bagian daripada tenaga medis yang kerja di rumah sakit ini, merasa kayaknya pemerintah dulu deh yang harusnya juga menekankan pentingnya kekerasan di tempat kerja ini. Nah, saya kulik-kulik kalau bicara regulasi dari Kemenkesnya, khusus Kemenkesnya ya. Tapi karena saya berharap inilah yang paling dekat dengan kita. Sementara ini itu baru di pencegahan dan penanganan perundungan terhadap peserta didik. Dalam hal ini kaitannya mungkin dengan residen. Setelah ada kasus kejadian atau sebelumnya saya kurang paham ya, kasus kejadian satu residen yang ternyata diduga mengakhiri hidupnya karena ada dugaan bullying. Dan di tahun
2023 ini juga ada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja, tapi secara general, tidak di tempat kerja, di kesehatan ya. Ini saya bertanya, apakah ada regulasi lagi dari pemerintah? Kenapa ini perlu saya tanyakan? Karena memang di negara Malaysia itu mereka bikin guidelines. Bahkan dalam hal ini sebelum diamuk pasien pun sudah dikasih tahu caranya gimana, menghadapinya gimana. Gimana kalau pasien itu udah mulai bentak-bentak kita? Gimana kalau rambutmu dijambak? Bagaimana kalau mukamu digampar? Itu mereka kasih guideline secara general ya. Paling nggak ini kenapa penting? Karena supaya nanti ada kesepakatan kolektif kalau rumah sakit, layanan kesehatan itu memperkerjakan karyawannya, ini harus disiapkan infrastruktur dan sistemnya untuk mensupport dukungan pelindungan terhadap tenaga medis, tenaga kesehatan. Demikian juga di Singapura. Ya di Singapura, di Malaysia juga ada ya. Bahkan di Singapura itu waktu saya terakhir ke sana ke rumah sakit di bulan lalu kalau nggak salah ya, itu bertebaran poster-poster ini di rumah sakit ya. Di sini di poster ini itu tulisannya bukan hanya bahkan bukan logonya rumah sakit. Di sini udah logonya Ministry of Health ya. Termasuk juga logonya kepolisian Singapura. Kalau mereka itu, kalaupun di tulisannya secara umum saya jelasin, kalau Anda itu kasihan, khawatir sama orang yang Anda cintai, keluarganya, tapi bukan jadi alasan untuk abuse. Artinya ditulis di sini nih, Anda mencoba untuk merekam kami, ini udah salah satu bentuk abuse ya, kekerasan. Di sini juga disebutkan kalau Anda melihat petugas kesehatan itu di abuse, mengalami kekerasan, tolong jangan diabaikan, silakan lapor ke sini dan ke sini. Nah, ini membuat saya tercengang ya. Bahkan ini kepolisiannya itu kasih logo, artinya laporan ini pasti akan ditanggapi, bukan dianggap angin lalu dan nggak perlu tambah kasih upeti ya di sana. Oke. Lanjut, kalau di Indonesia sekali kalau saya suka ngomong gini, kan sudah ada hukum pidana, dok, dihukum, di penjara, ini dan segala macam. Ya saya tidak puas kalau putarannya ini ya. Nanti saya mau tanya dokter Adi ya, tegesin. Kenapa sih kayak saya kurang puas kalau ujung-ujungnya kan sudah ada pidana gitu ya. Karena saya berharap mencegah itu lebih baik loh daripada ngobatin. Karena pada saat sudah kejadian, itu sudah banyak sekali rentetan kerugiannya. Dampaknya besar, bukan sekedar dia sakit kemudian diobati selesai. No, besar sekali dampaknya dari kekerasan ini. Saya inginnya bahwa pencegahan itu bukan hanya di level mencegah terjadinya kekerasan, tapi juga ada pencegahan sekunder. Kalau ada terjadi kekerasan, bagaimana respon kita yang langsung terhadap kekerasan itu sendiri? Apakah kita siap? Ya, jangan kemungkinan kita tidak siap. Bahkan kalau misalnya, let's say saya sendirian, seperti dokter tadi, misalkan ya, ternyata bukan hanya disuruh buka masker, tapi dipukul. Siapkah kita dengan pencegahan sekunder ini? Dan juga ada pencegahan tersier, di mana kalau memang betul terjadi HAM pada kita, terjadi cedera, ini ada nggak upaya rehabilitasinya yang terintegrasi? Terutama mengurangi trauma, mengurangi kecacatan jangka panjang. Karena kalau sudah terkena ya itu tadi bisa jadi trauma. Saya dengar cerita ya, hanya karena kekerasan yang waktunya mungkin cuma 3 menit, itu bisa mengubah hidup seseorang. Ya, produktivitas seseorang itu bisa berubah. Nah, salah satu contoh juga Sheikh Muhammad Husin menyebut peristiwa penendangan terjadi di ruang ICU RSMH pada Minggu 20 April saat keduanya melakukan kunjungan pasien. Kala itu pelaku Dr. YS disebut emosi dan menendang alat vital korban hingga mengalami luka dan lebam. Kini pelaku YS sudah dinonaktifkan sebagai pengajar maupun dokter pelayanan di RSMH Palembang. Sementara untuk sanksi lainnya pihak rumah sakit menyerahkan ke Kementerian Kesehatan. Menurut catatan RSMH Palembang, Dr. YS sudah 2 kali disanksi etik pada 2019 dan 2023 karena kerap melakukan perundungan terhadap peserta PPDS maupun perawat di rumah sakit. Beliau sudah 2 kali dikasih sanksi etik tahun 2019, 2023, tapi yet terjadi dan terulang kembali ya. Nah, ini yang saya tidak inginkan. Ya, mohon maaf, ini yang tidak saya inginkan. Harapannya juga demikian, menggugah kepada kita semua, siapapun korbannya dan siapapun pelakunya. Nah, jangan sampai ya kalau nanti sudah terjadi korbannya, even kita bingung siapa nih yang akan menanggung biaya pengobatan medisnya. Karena kalau misalnya terjadi ya nanti itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
let's say siapapun korbannya, tenaga medis, tenaga kesehatan, bahkan nih di Rumah Sakit RSUD Sutomo yang besar sekalipun, yang miliknya rumah sakit provinsi sekalipun, yang ini rumah sakit terkenal sekalipun, itu nggak dibayar. Ini masih nunggak piutangnya selama setahun untuk pasien-pasien yang mabuk dan tanda kutip ya, kemudian juga pasien-pasien KDRT. Nah, kita adalah termasuk kalau terjadi pada kita, kita adalah korban kekerasan yang mungkin tidak akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Terima kasih. And then she came across the room and cupped my head and punched me 5 or 6 times. And she kneed me in the face and knocked me out. And when I came to, my coworker was dragging me across the floor of the ED away from her because she was trying to do it again. I got into emergency medicine because I wanted to care for people. But I didn't go into emergency medicine to watch my colleagues get stabbed by a patient with kitchen shears. Violence has become a daily occurrence in our hospitals. I was knocked unconscious by a patient. Patients have tried to stab me. Patients have spit on me. Clawed, bitten. I took punches to the face. Hit me in the left side of my face. I've been called all sorts of racial slurs. Punched, kicked, spit on. One of my nursing colleagues was beaten about the face with a plastic lunch tray. My biggest fear is getting a phone call to find out that one of my staff members has been seriously hurt or even killed at the hands of either a patient or their family members. All of this is piling emotional, physical, and psychological trauma on people who are already under intense strain. I've personally suffered PTSD from an attack, and it's pushing our EDs to a breaking point. Violence in our department doesn't just affect our staff. It's pretty hard to provide quality patient care when you're stitching up your colleagues' face. Hospitals cannot solve this alone. It takes all of us, with the support of local, state, and federal action, to better protect healthcare staff, along with significant social support for those with the most critical healthcare needs in our communities. If I could tell patients just one thing to remember when interacting with healthcare providers, it's that we are people and we are here to help. We're humans too. I am here to care for you, not to be your punching bag. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.